Sunda. Kali ini Duyono Putra bakal ngobrol langsung sama Teh Susilawati S.U. Ya, jadi Susi ini adalah penggiat aksara Sunda, juga founder komunitas Jatinangor Aksara Sunda dan juga founder literasi aksara Sunda. Ya. Alhamdulillah, nggak cuma di live Instagram aja, tapi sesinya ada di studio Prodol Bandung. Kita coba sama. Coba mic-nya yang mana teh? Coba. Ngomong aja teh ngomong. Cek. Lagi. Cek. Oke. Halo teteh. Ya, halo. Suaranya terdengar. Siap teh. Nah, ini teh kita ngobrol dulu nih Teh Susi ya. Teh Susi pengen nanya dulu nih sebelum kita bagaimana nih pemahaman tentang aksara Sunda. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih Teh Susi ini asli orang Sunda? Asli orang Sunda ya. Tinggal di mana teh? Aslinya itu dari Garut, sekarang tinggalnya di Jatinangor. Oke, asli Garut. Aduh, siap. Sekarang di Jatinangor ya berarti ya? Cukup jauh juga datang jauh ke sini. Terima kasih banyak ya Teh ya. Teh, ini saya pengen nanya dulu nih Teh. Maksudnya Teh Susi sendiri awal mulanya tertarik tentang aksara Sunda itu dari kapan? Iya. Awal mula tertarik dengan aksara Sunda pakai bahasa Sunda Indonesia. Sawios we da bimang campur. Oke. Campur. Iya. Awalnya tertarik itu saya belajar aksara Sunda sejak kelas 1 SMP. Oke, 1 SMP. Jadi kelas 1 SMP itu ada pelajaran aksara Sunda. Jadi diajarin dulu tuh sama ibu gurunya. Satu kali belajar aksara Sunda. Terus? Kemudian tertarik untuk mendalami aksara Sunda itu gitu. Kalau di sekolah kan memang diajarkan sekali aja gitu pas pertemuan itu. Terus kesininya gitu kan masih kelas 1 itu masih kelas 1 belajar sendiri. Searching sendiri gitu kan, nyari aksara Sunda teh kayak gimana sih. Meskipun udah diajarin tapi kan cuman selewat gitu kan. Nah, itu sih dari sana dari kelas 1 SMP awalnya. Jadi tertariknya dari kelas 1 SMP terus akhirnya ngembangin sendiri ya Teh? Ngembangin sendiri, belajar sendiri aja gitu, otodidak gitu. Kata otodidak ya. Terus sekarang maksudnya kan Teteh selain ini ngajar juga ya? Ngajar aksara Sunda juga berarti? Ngajarnya bahasa Sunda, tapi kan di dalamnya ada aksara Sunda gitu. Oke, jadi guru bahasa Sunda gitu. Iya, guru bahasa Sunda itu. Nah, Teh, ini itu kan awal mulanya Teteh tertariknya di kelas 1 SMP, terus akhirnya belajar sendiri otodidak, ya. Dan sekarang makin mendalami nih tentang apalagi aksara Sunda. Nah, yang bikin Teteh tertarik kan di luaran sana mah Teh agak ibaratnya kalau untuk anak-anak mudanya agak sedikit pinternya. Paminyarios Sunda teh itu asa kaku. Iya. Karena kalau misalkan ngobrol padahal sih kalau dibilang anak-anak tongkrongan ya sering dengar gitu di tempat-tempat coffee shop banyak yang ngomongnya ya mohon maaf ya pakai dulu atau ngomongin sebagainya, tapi ada akhiran teh gitu sami mawon kan gitu mah gitu. Nah, ini kenapa Teh Susi sendiri tertarik dengan maksudnya dialek Sunda gitu ya? Itu kan bahasa Jawa Barat banget ya. Nah, kenapa tertarik di situ Teh sebagai anak muda sendiri Teh Susi ya? Iya. Kenapa tertarik di bahasa Sunda atau aksara Sunda itu ya? Ya itu tadi karena pertama belajar aksara Sunda di sekolah kan pas SMP, belajar sendiri dan saya juga kan alumni dari Sastra Sunda Unpad ya. Nah, kenapa masih masuk sastra Sunda gitu? Karena itu tadi saya mau pengen masuk sastra Sunda teh bisa aksara Sunda ya itu aja. Saya bisa aksara Sunda meskipun sebenarnya bahasa Sundanya mah Tabaliut gitu kan masih belum benar-benar bahasa Sunda yang benar-benar bahasa Sunda undak, usuk, basa dan lainnya. Tapi saya cuma bisa aksara Sunda. Jadi ketika teman-teman misal nanya, "Teh, kenapa masuk sastra Sunda?" gitu kan. Karena saya bisa aksara Sunda dan ingin belajar aksara Sunda lebih jauh gitu aja sih. Jadi memang bukan kaba-kaba gitu ya. Apa dia disebutnya itu ya? Gimana Om? Ya, sebetulnya maksudnya bukan
bukan karena ketidaksengajaan ya, kita memang sengaja karena keahliannya di situ gitu ya, makanya lebih berdalami lagi gitu ya Teh. Nah Teh di sini Teteh kan apa ya, ibaratnya lebih di mana orang muda atau sahabat PAD, teman-teman pemuda-pemuda ini berkarya dengan aksara Sunda. Nah memang caranya gimana? Iya, cara kita untuk bisa berkreasi dengan aksara Sunda. Nah, sekarang kan mungkin agak sedikit susah ya. Iya. Itu gimana? Cara berkarya dengan aksara Sunda, menggunakan aksara Sunda itu sendiri gitu kan. Awalnya kita itu harus harus tahu dulu aksara Sunda itu seperti apa sih. Anu kumaha aksara Sunda teh? Pertama harus tahu dulu kan. Dan kita itu harus istilahnya mencintai lah. Mencintai si aksara Sunda itu. Kalau kita tidak mencintai si aksara Sunda itu, bagaimana kita mau berkarya gitu? Oke. Betul nggak? Betul. Nah itu, jadi kita harus tahu dulu aksara Sundanya dan harus cinta dulu dengan si aksara Sunda itu sendiri gitu sih. Sebelum kita berkarya. Nah sekarang yang paling benar-benar saya tanyakan itu seperti apa awalan untuk kita belajar tentang aksara Sunda? Seperti apa awalan untuk belajar aksara Sunda gitu kan? Pertama-tama kita harus tahu dulu aksara Sunda teh anu kumaha, aksarana anu siga kumaha sih gitu kan. Kalau aksara hijaiyah gitu kan, tahu kan kita yang kayak gitu. Ari aksara Sunda anu kumaha sih gitu kan. Nah, anu kumaha tah eta. Jadi aksara Sunda ya seberiji misal. Kalau bahasa Indonesia ada berapa? A, B, C, D, F, dan lainnya. Alfabet ada berapa? Aduh, berapa? Udah sekitar 50-an, 36 gitu. Berapa? Coba vokal ada berapa? A, I, U, E, O. Ada 5. Vokal kan dari dalam bahasa Indonesia ada 5. Nah, dalam bahasa Sunda, dalam aksara Sunda ada berapa? Coba. Ada berapa? 6? Saya lupa, ada 7. Ada 7, iya. Kalau di bahasa Indonesia kan A, I, U, E, O aja kan 5. Nah, kalau di bahasa Sunda, aksara Sunda ada 7, apa aja? Sama. A, I, U, E, O, ada tambahan 2. Sama E. Yang ada U-nya gini, sama E. Nah, itu. Pertama vokal dulu kita belajar. Vokal dalam aksara Sunda. Kemudian aksara konsonan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan B, C, D, F, G, H gitu kan. Nah, di aksara Sunda urutannya itu bukan B, C, D, F, G, H gitu, tapi kaganga, cajanya, tada, napa, bama, ya rala, wasaha. Jadi ada 18 sebenarnya konsonan atau sering disebutnya itu aksara dasar. Aksara dasar atau ngalanggena gitu. Kemudian ditambah 5, apa aja teh? Cina 5 teh serapan dari bahasa asing. Ada F, fa, pakai F. Ada fa pakai V. Ada sa pakai X. Ada ki pakai ki gitu. K pakai ki, terus ada za pakai Z. Jadi semuanya ada 23. Kaganga, cajanya, tadana, pabama, yarala, wasaha, faka, fasaza. Itu ada 23. Kalau dalam bahasa Indonesia kan B, C, D, F, G, H, J, K, L. Setelah kita belajar vokal, terus konsonan atau aksara dasar, kemudian ada yang namanya itu rarangken. Rarangken itu vokalisasi penanda bunyi. Misal kita akan misal membuat kata atau ucap K jadi ki, merubah K jadi ki, merubah K jadi ke, misal merubah K jadi ko. Nah, itu memakai rarangken atau vokalisasi penanda bunyi. Itu ada 13. Coba tadi 7 tambah 23 tambah 13 terus tambah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu urutan-urutannya gitu. Dari vokal, terus konsonan, terus rarangken, terus nanti angka gitu. Itu tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapan. Oke, kita belajar dulu vokal. Ini kayaknya saya harus belajar dulu vokal ya. Iya betul. Karena ya tadi saya kan bilang kalau misalkan dulu itu pas saya belajar itu sudah
sudah hilang kayaknya aksara Sunda. Mungkin sekarang dimulai diadakan lagi gitu ya. Nah, ini makin tertarik juga sahabat kreatif. Jadi kalau misalkan kamu pengen nanya, juga bisa langsung di kolom komentar Instagram Berdua Bandung. Kami bareng sama Dwina Putra dan ada Teh Susi juga yang tadi udah menjelaskan segala halnya. Dan Dwina Putra Pak tuh ya, Teh Dewi. Ya, nih Teh Susi. Ya. Udah makan teh? Sudah. Oh sudah ya. Kirain saya ya. Oke. Ya siap. Teh Susi ini gimana teh? Apa ya? Tadi kan udah belajar ibaratnya huruf vokal juga, konsonan seperti apa, terus rangken ya teh? Rangken sama satu lagi angka ya. Nah sekarang mungkin dari bentuk-bentuknya teh. Ya. Nah, itu bentuk si aksara Sunda teh siga kumaha gitu kan? Itu dia bentuknya teh kumaha. Untuk teman-teman mungkin yang lagi nonton, yang lagi live juga ya. Live Instagramnya. Teh ya anu kumaha sih konsonan teh. Nah, konsonan ada 7 kan. Yang pertama itu ada A seperti ini nih. A. Oke. Ya, ini A nih. Belakangnya A. Terus ada I. Ini I. Belakangnya ya. Nah, I. Ada U. Ini U. Nah, U. A, I, U. Nah, ini ada E. Ini itu disebutnya E ya. Ini E. Nih, ini E. E yang ada coraknya di atas. Ini E. A, I, U, E, O. Terus O, ini O. Nah, ini O. Nah, A, I, U, E, O. Selanjutnya ada apa? Nah, ini ini disebutnya bukan E, tapi ya nih, nggak ada coraknya. Oh, yang membedakan itu kalau misalkan E itu ada coraknya. Ada coraknya. Kalau nggak ada coraknya kayak gini. Terakhir ada yang ada U-nya. Nah, pakai ini. Nah, ya itu total dalam aksara Sunda. Terus 7 ya, Teh ya? ada 7. Penasaran apalagi? Ada apa lagi? tapi sebelumnya saya punya cerita dulu nih Teh ya. Jadi waktu masih kecil nih kan saya waktu masih kecil waktu SD itu apa ya belum bisa membedakan antara sama E. Ya, jadi ketika saya berada di satu angkot itu lagi main sama teman, ini cerita aja sebenarnya lagi main sama teman, terus nggak sengaja saya nyebut nama angkot Cicaheum bukan Cicaheum, ya itu semua satu angkot pada ketawa gitu. Hasilnya kan memang saya tidak tahu gitu itu konsonannya atau gitu kan. Ternyata memang sekarang lebih paham dan lebih tahu juga kalau misalkan itu sama gitu ya sama kalau kan contohnya berarti pakai U kan ya, kalau misal apa ya atau coba bebek misal. Nah itu pakai yang corak bebek. Misal Abdi bade emam. Nah itu mah pakai aja emam, nggak emam, nggak emam juga tapi emam. Nah itu yang membedakan gitu. Siap. Ada huruf apa lagi selain tadi huruf konsonan ya yang ada 7? Vokal. Terus sekarang ada konsonan. Konsonan atau disebutnya ngalagena gitu atau aksara dasarnya di aksara Sunda gitu. Nah ini ada pak. Pak. Ini la. Nah, la. Ini ga. Banyak sih. Ini wa. Ya di belakangnya ada ya. Berarti kalau wawa itu gitu ya. Misal wasa, wasa. Berarti ini aja wasa. Wasa. Atau misal kalau vokal ya. Misal ada yang namanya teh siapa ya? Yang mudah ai. Kan nulisnya itu a sama i. Ini aja. Ai gitu. Ternyata cukup menarik juga ya. Ini cok. Pokoknya ya, yang kayak gini itu yang warna kuning ya, ini namanya itu. Nah, perkenalkan dulu nih, ini itu namanya kartu aksara Sunda. Ini kayak gini. Kalau saya punyanya kartu remi. Iya sama kayak kartu remi, tapi ini namanya kartu aksara Sunda gitu. Jadi nih, yang merah ini itu khusus untuk vokal.
vokal biar bisa membedakan gitu kan. Oh, iya. Nah, kalau yang kuning ini konsonan atau ngalagena atau aksara dasar. Nah, ada yang biru itu rarangken atau vokalisasi penanda bunyi. Oke. Yang tadi terakhir kalau yang warna hijau itu angka. Oh. Jadi warna-warnanya gitu biar bisa membedakan Iya. teman-teman. Kemudian ada apa aja misal di kartu aksara Sunda nih, ada juga ini tata caranya. Kita bermain kartu aksara Sunda itu tiga kumaha gitu Oh kan. iya Nah, benar. ini Gimana tuh? teman-teman. Nah, ini tata cara bermain kartu aksara Sunda di sini ada. Oh. Misal Ai gimana nulisnya? Atau misal Abi gimana nulisnya? Misal Bandung gimana nulisnya? Tuh, dalam aksara Sunda gitu. Itu kita lanjut lagi nih, ada huruf apa lagi nih? Ada huruf apa lagi ya tadi? Ada na, Oke, nah, lebih ke Z, ada ya? sa pakai X. Oke. Nih, Oke. ya pakai X. Ini nya NYA. Oh iya. Berarti kalau misalkan kita disuruh apa? Disuruh sama orang tua, ya Pak Master ya. Ya. Tunjukin aja ini ya aksara Sunda ya. Oh itu enggak. Oke, enggak. Terus K, oh. ada za pakai Z. Nih. Hmm. Nih ada K pakai Q ini mah. Nah, ini Fa pakai F. Oh, oke. Terus Ini mah pakai H pakai V. Ini. Nah, ini Ba. Ada Ba, ada H. Kelihatan ya? H, Ta, oh cukup banyak juga ya. iya. Oke, Da, terus ada da, ada apa lagi? ya, Ya. terus aja ya. Ini Ra. Oke, Rana. Ja, Ja. Ma. Oh. Ini kan lumayan banyak ya. Teh gimana cara ngapalinnya? Nah, itu kan banyak yang emang cara ngapalinnya gimana sih kan banyak gitu teh. Coba cara ngapalinnya gimana? Ada yang tahu nggak? Teman-teman misal di sini yang lagi live. Mungkin sih kalau misalkan apa ya, ibaratnya kalau anak kecil dulu mah nyebut warna-warna aja, warna dasarnya aja kayak Meiji, Kuhi, Pinyu. Iya. Kalau ini gimana? Nah, ini juga sama. Jadi mereka kan Mejiku Hibinyo Ya. gitu kan. Nah, kalau di aksara Sunda saya itu membuat semacam lagu gitu. Oke. Untuk menghafal aksara Sundanya itu. Gimana tuh lagunya? Contohnya ya. Hayu kabeh baraya, urang diajar aksara Sunda. Hayu kabeh baraya, urang apakeun aksara. Nah, terus sekarang ke konsonan. Kaganga cajanya tadana paba mayarala wasahafa kafasa za a i u e o kaganga cajanya tadana paba mayarala wasahafa kafasa za a i u e o A I U E O coba kaganga tadi kan ada Iya. Oke. Wah. Kayaknya kalau misalkan sekali dua kali sih saya belum terlalu ngerap ya. Tapi kalau misalkan terus kali-kali mah pasti biasa gitu ya. Terus kan yang teman-teman kesulitan belajar aksara Sunda itu bukan dari vokal konsonan tapi dari rarangken. Yang tadi vokalisasi penanda bunyi kan menerapkan ini. Ada yang harus ditulisnya itu di atas aksara, ada yang harus di bawah, ada yang harus di pinggir. Nah, kebanyakan teman-teman masih bingung cara menerapkan ini. Jadi ada yang harus ditulis di atas aksara dasar. Misal kita bade nulis mar, misal ini. Jadi si ininya itu ditulis di sini di atas. Di atas huruf itu. Di atas aksara konsonan. Misal Itu huruf ini ma, ini R. Jadi mar. Misal kita mau mah gitu kan, mah, abi mah, cenah. Nah gini, ini mah sama ini h. itu disimpannya di mana? Di pinggir. Di pinggir. Jadi mah. Oh, iya. Ini di pinggir. Terus ada yang harus ditulis di bawah. Di bawah aksara mana ya ini? Nah. Oh, Bingung teteh. Ya, oke. Gimana ada teh? yang harus ditulis di bawah. Jadi ra. Jadi merak. Merak misal atau kra.
Cerak misalnya ini ca kan, Oke. ini ca ditambah di sini di bawahnya ditulis ini itu tambahan ra, jadi cerak. Tadi ada yang di atas, ada yang di gigir, ada yang di bawah, di pinggir, ada yang di bawah gitu. Gimana cara ngapalinnya? Sama tadi, dilanjutin sih lagunya. Nu di luhur ngarana panghulu i. Jadi panghulu itu di luhur, tulisnya gitu. Ngarana panghulu i. Nu di luhur ngarana pamepet. Jadi ada pamepet itu sama ditulisnya di luhur di atas. Nu di luhur ngarana pangeleng di luhur ngarana panglayar r. Nu di luhur ngarana panyecekang. Nu di handap ngarana panyuku ditulisnya di Bawah. Nu di handap panyiku la rejeng panyakra ra. Nu di gigir ngarana pangleng nah ditulisnya di pinggir. Nu di gigir ngarana panolong o. Nu di gigir pamingkal ya pangwisadha jeung pamai. Nah itu aksara Sunda udah. Jadi cara menghafalkannya itu lewat lagu gitu. Tapi memang orang jarang ya. Jarang banget. Saya aja baru pertama kali. Kayaknya kalau misalkan ini harus berkali-kali kalau bisa apa ya belajar atau mungkin menghafal aksara Sunda itu ya Teh ya. Ya, karena belajar aksara Sunda tidak cukup sekali, Betul. gitu kan? Kita harus konsisten belajar untuk memahami itu aksara Sunda nu kumaha. Betul ya. Kadang juga kalau misalkan kamu nggak cinta terlebih dahulu sama sesuatu yang kamu kerjakan, itu juga bahaya. Nggak cuma ngerasa nyaman doang, nyaman bisa ditinggalin bos. Siap. Ini kita coba lihat live Instagramnya nih Teh. Ya, udah ada tadi yang komen juga. Mantap. Dari Arianita Anamora. Ya ini katanya kedah getol nyerat. Teh dibiasakeun abi mah cenah. Itu tuh ada yang di bawahnya MT12 itu. Nah, itu. Coba itu aksara Sunda kelihatan nggak di Akang? Iya, kelihatan. Ya, nah itu bacaan itu mantap cenah. Oh. Iya. Aksara Sunda. Jadi ada juga keyboard aksara Sunda gitu. Oh, Jadi iya, kita gitu. buat tulis aksara Sunda. Memang ada keyboardnya tapi kadang saya suka bingung gitu ya. Nah, ini tahu huruf aksaranya yang mana, huruf aksaranya yang mana saya bingung gitu ya. Oke, ini mantap ya Sia. Ini kalau misalkan mau nanya ataupun mungkin mau apa ya ngasih challenge kayak bikin aksara-aksara Sunda gitu bisa ya. Kamu tinggal langsung aja komen Sobat Kreatif di kolom komentar sekarang lagi live Instagram bareng sama Diana Putra dan juga ada Teh Susi. Di mana Teh Susi ini memang penggiat aksara Sunda ya, terus juga founder komunitas Jatinangor Aksara. Nih Teh kita nanti bakal ngobrol tentang founder apa ya, ibaratnya kayak komunitas yang ada di sana ya. Nah, komunitas seperti apa dan kegiatan yang apa aja selain memang jadi penghafal aksara Sunda. Penghafal. Ada apa ya ibaratnya kayak sharing gitu tentang gimana sih aksara Sunda atau gimana sih perjalanannya gitu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi pertama Sobat Kreatif masih bareng sama Diana Putra, jadi tetap di Omni Prodo FM Suara Kreatif. Kita coba lihat di Instagram ada siapa aja ini. Masih stay ada Juragan Empang, Mama Taufik, Arya Duta. Siap. Ya. Ini terkadang saya suka agak bingung juga sih kalau misalkan ngomongin tentang aksara Sunda main. Bingung sih. Bingung udah nggak tahu. Malah Saya bingung, bukan saya ngerasa saya sok bener, memang bingung guys. Iya, memang bingung. Apalagi ketika kita apa ya, ibaratnya belajar bahasa Sunda tapi tidak menerapkan aksara Sunda. Iya, itu lebih bingung lagi saya. Ya, dan itulah yang terjadi sama saya pribadi. Iya. Belajar bahasa Sunda tapi tengartos gitu naon aksara Sunda teh gitu karena tidak ada gurunya untuk bisa diajarkan. Kumaha gitu kan. Kan di jalan-jalan juga kan nih, jalan-jalan Bandung kan banyak yang nama jalan pakai aksara Sunda. Betul. Nah, Kan kalau banyak. yang ngerti itu aksara Sunda benar, tapi
masih banyak gitu kan nama jalan-jalan di Bandung yang masih salah si aksara Sundanya tuh. Nah, Kalau yang nggak tahu mah, oh gitu Gening. Iya. Tapi kan kalau yang tahu, itu masih salah loh, gitu kan. Jadi nu patut disalahkan teh saha pembuat nama jalan. Nama jalan. Masih kurang tepat gitu lah ya. Iya, tepat. Iya. Ya karena Iya, iya, betul. bahasa pentingnya. Iya, nama jalan. Oh, berarti memang masih banyak ya titik-titik teh jalan-jalan yang memang ditulis aksara Sunda tapi ternyata Tapi kurang tepat. masih sama. Kayak jalan apa tuh teh? Ada yang mana ya? Pas pernah lihat ya saat di deket alun-alun Bandung pokoknya mah. Apa jalan-jalan Braga atau jalan Lama udah betul. Ada pokoknya sebelum Jalan Soekarno apa? bukan dari Kartika atau apa gitu pokoknya mah ada, pernah ada. Terus di Cibiru pas bundaran di bawahnya itu di atasnya itu jalan apa gitu, misal jalan Pahlawan, ada aksara latinnya jalan Merdeka. Nah itu juga kan itu fatal banget. Ada di atasnya jalan Pahlawan, aksara Sundanya jalan Pahlawan, pas aksara latinnya jalan Merdeka. So bagaimana itu di bundaran Cibiru. Kok jauh sih? Nah, itu banyak. Tapi Kenapa sih? benar-benar memang ada masih ada Iya masih ada banyak malah. yang benar kan ikut tadi ibarat yang aslinya gitu kan. makanya ya ibaratnya sekarang kalau mungkin di perkotaan udah agak susah ya teh ya buat nyari-nyari ibaratnya kayak penggiat aksara Sunda yang paling kasepuhan gitu ya banyaknya gitu kasepuhan karuhun gitu yang memang udah dewasa masih senang sama aksara Sunda tapi muda-mudanya mah masih kadang gengsi gitu. Belajar aksara Sunda gitu kan. Naon sih aksara Sunda gitu kan. Tiba-tiba ada Si aksara Sunda gitu kan 3 jadi sejarahnya gimana teh? sejarahnya si aksara Sunda. Itu kan sebenarnya yang aksara Sunda yang kayak gini nih, yang kita pelajari sekarang gitu kan, yang saya kembangkan, yang saya lestarikan itu, ini namanya biasanya orang-orang menyebutnya itu nama aksara Sunda baku atau aksara Sunda standar. Jadi sudah dibakukan gitu. Harus seperti ini nulisnya. Pakemnya harus itu ya. Kan sebelumnya ada aksara Sunda apa? Aksara Sunda kuno kan. Sebelumnya ada aksara Sunda kuno. Jadi aksara Sunda baku sekarang itu istilahnya lebih apa ya? Lebih gampang lah kita pelajari dibanding Yang dengan dulu ya, yang dulu aksara Sunda kuno yang apa sih? Terus prasasti nulis di prasasti, di naskah-naskah itu kan memakai aksara Sunda kuno gitu kan. Nah itu. Karena jauh lebih mudah. Iya, jauh lebih mudah kita pelajarinya. Iya, prasasti itu kan pakai aksara Sunda gitu kan. Iya. Iya. Kan di Museum Purbaduga juga geningan ada itu. Kan nama Museum Purbaduga juga kan di bawahnya ada itu aksara Sundanya gitu. Nah, Kita ngobrol nggak on air sih, tapi secara nggak langsung live Instagram kita on air. Iya. Ya, itu sama kreatif ya. Iya. Jadi ini kita ngobrol aja sharing. Siap. Ini buat kamu sahabat kreatif, mungkin yang mau bertanya bisa langsung aja ya. Ini obrolan yang begitu dalam, apalagi kalau misalkan tentang ngomongin aksara Sunda. Ya, kalau hana caraka data sawal itu kan aksara Jawa ya, hana caraka data sawala pada jenya. Itu Jawa. Ya, kebanyakan orang-orang dulu tapi orang Sunda juga ya. Misal nenek gitu kan. Kalau ditanya aksara Sunda kayak gimana sih? Mereka itu jawab itu hana caraka, bukan yang sekarang kagak ngacajanya pada apa mak yang kayak gitu. Hana caraka kan Ya, kalau itu mah untuk Jawa, hana Pak. caraka, hana caraka data sawala itu kan aksara Jawa. Pada jayanya maga batanga. Oh, berarti Om Dani itu dulu belajar tentang bahasa Jawa. Pada caraka data sawala pada jayanya maga batanga.
muatan lokal bahasa Sunda di saya itu mulai hilang ketika SMK. SMP saya belajar muatan lokal bahasa Sunda, tapi saya tidak mengenal aksara Sunda. Gitu, cuman belajar bahasa Sunda. Memang lah gitu. Saya belajar tulis sambung justru bahasa Sunda teh. Tulis sambung dalam bahasa Sunda teh. Pakai huruf sambung cenah kieu. Nah, itu saya diajarin gitu. Tapi kalau misalkan untuk si aksara Sundanya sendiri memang tidak diajarkan, saya sedih banget. Soalnya diajar pakai usi. Diajar. Tapi asli orang Bandung. Saya memang lahir di Bandung. Asli orang Bandung. Oh, Memang asli orang Bandung. Produk lah. Enggak, saya keturunan sih. Saya keturunan. Iya. Saya keturunan. Cuman kalau misalkan asli lahirnya memang di Bandung saya lahir. Gitu. Saputra. Nama Putro itu diambil dari almarhum kakek dulu. Jadi almarhum kakek itu memang menamakannya Saputro. Gitu. Sama kayak kakak juga. Kalau lahir asli gitu di Hasan Sadikin memang asli orang Bandung. Cuman itu tadi deh, kalau misalkan ngomongin tentang aksara Sunda itu untuk saya pribadi memang tidak diajarkan. Iya. Jadi muatan lokal bahasa Sunda itu dulu ya cuma belajar huruf sambung, terus data cawala yang tadi itu sempat belajar juga sih, sama-sama. Tapi saya benar sangat kreatif, saya tidak pernah mabal pelajaran bahasa Sunda. Ini teh kursinya kurang tinggi, jadi sayanya gini. Oh gitu teh? Aslinya. Ada lagi yang tinggi ya teh? Gak apa-apa, udah aja gini. Nah, kan duduknya kayak gini. Kayak kurang ya? Aduh. Mungkin nanti ngomongin komunitas gitu ya. Boleh? Ya, sobat kreatif, setelah tadi juga kita mengenal atau kamu seperti ya juga live Instagramnya mengenal huruf-huruf vokal, konsonan, rangken, dan angkanya seperti apa di dalam aksara Sunda. Kalau lihat di live Instagramnya ataupun kamu yang belum lihat nanti bisa lihat sahabat kreatif ulangan live Instagramnya ya. Sekarang lagi live Instagram ini bareng sama TUSI, di mana TUSI ini ya seperti tadi dibilang founder komunitas dari Jatinangor Aksara Sunda dan juga founder literasi aksara Sunda. Sebelum kita ngelanjutin ke seperti apa channel kita aksara Sunda, kita pengen ngobrol juga nih, atau Diana Putra pengen nanya juga nih. Dari kapan teh apa si komunitas Jatinangor sendiri dan juga literasi aksara Sunda ya? Nah, itu Diri gitu. iya, dari kapan? Jatinangor Aksara Sunda atau biasa disebut JAS ya. Jadi teman-teman nggak itu JAS disingkat kan JAS JAS gitu. Berdiri sejak 2017. Oke. Jadi 27 November 2017. Berarti hampir mau 4 tahun ya. 4 tahun berdiri gitu. Kalau literasi sendiri itu awal 2021. Literasi aksara Sundanya awal 2021. Jadi baru banget ya teh ya? Baru banget kalau yang literasi mah. Kalau yang Jatinangor mah emang sudah lama gitu. 4 tahun sampai sekarang. 4 tahun. Nah, selama 4 tahun itu kegiatannya ngapain aja sih teh? Kegiatannya itu karena kita komunitas ya, kita yang pasti pertama oprek gitu kan, anggota-anggota baru Jatinangor Aksara Sunda, terus ngadain kegiatan-kegiatan, bisa belajar aksara Sunda bareng. Biasanya sebelum pandemi itu kita belajar aksara Sunda bareng tiap hari Minggu, seminggu sekali di Jatinangor bareng komunitas gitu kan. Terus kita juga nganjang ke sekolah. Nganjang ke sekolah untuk belajar bahasa. Belajar aksara Sunda sama nganjang ka sekolah namanya. Terus ada juga ngabaso. Ngabaso itu iya. Ngabaso itu singkatan dari ngebahas soal. Oh, ngebahas soal. Singkatnya ngebahas soal benar ya.
nggak bahas soal aksara Sunda gitu. Ngawangkong gitu ya. Nggak gimana ya? Pokoknya mah nggak bahas soal. Jadi ada misal ada soal-soal SMP, SMA gitu kan aksara Sunda. Mereka apa sih? Ngerjainnya teh masih bingung gitu kayak gimana gitu kan. Nah bisa di kegiatan ngabasal kan nggak bahas soal aksara Sunda gitu. Terus Kegiatan-kegiatan lain misal kita keliling-keliling ke kota-kota lain gitu, nggak keliling-keliling sih, ngadain kegiatan-kegiatan di kota-kota lain di luar kota gitu. oke, untuk memperkenalkan aksara Sunda Iya, tadi belajar ya. aksara Sunda. Oh, luar biasa. Dan terakhir kemana tuh Teh? Sebelum pandemi terakhir itu ke Sukabumi kalau nggak salah. Sukabumi ya. Ke Sukabumi. Kalau yang Jatinangor aksara Sunda. Cuman kalau literasi itu terakhir di Kabupaten Bandung Barat. Literasi aksara Sunda, belajar aksara Sunda bareng anak-anak di perpustakaan gitu. Siap. Berarti memang yang acara ngabaso itu ngebahas soalnya bareng sama teman-teman sekolah berarti. Ada anak-anak sekolah, ada guru-gurunya juga, guru-guru bahasa Sunda, masyarakat umum juga ada gitu. Jadi campur-campur sih, tidak harus anak sekolah aja. Nih yang menarik kalau misalkan teman-teman JAS ya Jatinangor Aksara Sunda itu ngumpulnya biasanya di mana? Di basement Masjid Al Jabar ITB Jatinangor. Di anak-anak ITB gitu. Enggak, anak-anak ITB. Oh, bukan ya. Bukan Ada ya. anak ITB juga. Tapi sering ngumpul di situ berarti ya. Jadi udah jadi basement lah, karena kita ngumpul bareng, ngayain kegiatan bareng gitu di sana. Kalau sekarang pas Kalau pandemi ini sekarang enggak? pandemi udah jarang ngumpul, bukan jarang ngumpul lagi sih, udah nggak ngumpul bareng gitu, tatap muka gitu kan. Paling kita silaturahmi aja virtual gitu sih. Gitu. Siap ya, mudah-mudahan cepat berakhir lah ya, karena memang hawa-hawanya sudah mulai biasa-biasa lagi. Ya betul, amin. Ya. Kayaknya juga nanti saya bakal ngabaso juga deh ke sana. Ya, kalau saya mungkin ke sana bukan ngabaso ya, karena bukan ngebahas soal, tapi ya pengen sharing aja, pengen tahu aja gitu ya. Iya. Nih, oke. Ya, setelah tadi mungkin ngebahas tentang komunitas Jatinangor Aksara, terus juga literasi aksara Sundanya, ya, berarti cukup lama juga ya, terus ya. Iya. Nah, apa yang ibaratnya sekarang kan agak jarang ya, Teh. Apalagi yang seperti saya tadi ceritakan ya, mungkin yang tadi dengerin juga di live Instagram. Kalau saya itu dari dulu sampai sekarang itu tidak belajar aksara Sunda, Teh. Ya mungkin karena memang yang tadi sempat dijelasin juga, mungkin ada guru yang memang belum cukup mumpuni untuk bisa mengajarkan aksara Sunda. Jadi akhirnya saya sendiri tidak mendapatkan pelajaran aksara Sunda. Ini kalau misalkan Tata sendiri, TUC sendiri, gimana caranya untuk bisa mengedepankan atau ibaratnya kayak mengajarkan aksara Sunda sendiri, apalagi ke anak-anak muda, karena kan agak susah ya, Teh. Iya, betul. Maksudnya, ya buat apa sih gitu, maksudnya bukan maksud untuk menghilangkan kebudayaan ya, atau budayanya sendiri, karena kan saya lahir juga di Sunda, tapi kadang orang-orang berpikir, apalagi anak muda di luar sana, kadang suka sedikit minder gitu dengan hal-hal yang berbau kayak budaya Sunda. Kalau sekarang ada beberapa sih yang mau, tapi ada juga yang enggak gitu ya. Nah, gimana TUC sendiri untuk bisa ibaratnya kayak lebih mengepush lagi teman-teman ataupun sahabat kreatif pemuda di luar sana untuk bisa lebih mengenal aksara Sunda. Bagaimana caranya? Ya dengan itu tadi. Pertama, kita ngadakan komunitas kan? Yaitu tadi. Jadi komunitas Jatinangor Aksara Sunda itu dibentuk sebagai wadah sih. Wadah siapapun mereka yang ingin belajar aksara Sunda, ayo gabung gitu ke komunitas Jatinangor Aksara Sunda. Kita belajar bareng-bareng. Sebenarnya JAS itu diadain, kan Jatinangor itu kota pendidikan ya istilahnya. Banyak kampus-kampus gitu kan. Nah, awal didirikannya Jatinangor itu awalnya kita mau ngajakin mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Entah itu mahasiswa Unpad, ITB, IKOPIN, PDN misalkan ya. Ayo kita belajar bareng aksara Sunda di komunitas Jatinangor Aksara Sunda. Ternyata pas waktu itu minat mahasiswa itu masih sedikit. Paling cuma 1-2 yang ikut teh. Itu akhirnya kita sepakat bahwa komunitas Jatinangor Aksara Sunda terbuka untuk umum.
Jadi tidak hanya untuk mahasiswa saja, pelajar bisa, masyarakat umum bisa, gitu. Jadi ya itu tadi kita ngadain komunitas, terus kita bikin konten-konten dengan aksara Sunda gitu. Sekarang kan emang lagi hits Instagram gitu kan, konten-konten yang bagus-bagus. Nah tadi kita ngajak lewat konten-konten itu gitu kan, buat konten-konten menarik tentang si aksara Sunda itu sendiri. Itu dia ya. Karena memang sekarang yang dikejar adalah followers. Ya. Jadi kalau misalkan kitanya ketinggalan juga terkadang susah juga ya, apalagi anak-anak ataupun pemuda-pemudinya sekarang udah kreatif-kreatif semua ya, bikin konten dan lain sebagainya. Sempat juga lihat sih apalagi di aplikasi TikTok gitu ya, ada juga yang memang apa ya, ibaratnya menggencar kayak berdialog, terus juga kayak bikin konten-konten tentang aksara Sunda dan bahasa-bahasa lainnya, banyak sih sebenarnya teh. Dan ibaratnya kayak udah mulai melek gitu ya, melek gitu ya. Kalau sekarang udah lumayan sih. Kalau pas saya dulu pas kelas 1 gitu kan, itu benar-benar saya belajar otodidak sendiri gitu kan. Dengan keadaan HP yang masih cinitit lah, cuman bisa nge-google aja gitu kan. Dulu mah masih kayak gitu. Dan sekarang mah kan emang udah canggih gitu kan. Kita mau belajar aksara Sunda bisa di YouTube, bisa lewat Google dan lain sebagainya gitu kan. Tinggal apa sih yang menarik dari aksara Sunda itu, misal dibuat konten-konten yang menarik, kita membuat buat apa sehingga mereka tertarik untuk belajar aksara Sunda gitu, tertarik untuk melestarikan aksara Sunda gitu. Siap nih teh, mungkin ada beberapa contoh nggak teh, contoh tulisan gitu, contoh tulisan aksara Sunda yang mungkin bisa teh Usi liatin gitu. Ya, contoh tulisan aksara Sunda teman-teman. Ada, jadi saya juga ini ya buat buku. Buku apa tuh namanya? Buku ini itu cerita anak-anak, cerita barudak tentang Bentang Hariring, judulnya Bentang Hariring. Jadi buku ini itu full aksara Sunda. Atau yang nggak bisa ngerti gimana? Iya, jadi bentar dulu, ini itu full aksara Sunda, kelihatan nggak ya? Lumayan lah ya. Kelihatan dikit ya, kelihatan. Jadi kan penulis aslinya itu Kang Dian Hendrayana itu penulis aslinya. Memang beliau menuliskan pakai bahasa Sunda gitu, aksara Latin gitu kan. Nah, saya mencoba untuk mengalih aksarakan cerita itu dalam bentuk aksara Sunda full gitu. Memang ini mah ya dikhusus untuk teman-teman yang memang sudah tapi yang belum hatam atau yang mau belajar juga bisa gitu kan, soalnya disediakan juga cara nulis, cara belajarnya gitu kan. Yang namanya itu kamus aksara Sunda mini, kamus mini aksara Sunda ada gitu. Jadi ini teh maunya tapi di belakangnya ada gitu. Ini ya cara belajarnya ini dulu kayak gitu. Di belakang buku itu ada juga kan? Juga sama. Kalau ini novel catatan Wayang Leru sama, ini juga dalam aksara Sunda semua. Nah, di sini juga ada nih cara nulisnya. Kita belajar dulu dari sini. Ini nih, ada ininya. Oh iya. Jadi kayak kamus mini aksara Sundanya di sini ada. Jadi sebelum ke sini ada ini dulu. Wow. Yang belum belajar gitu kan, yang belum belajar banget gitu. Ini ada catatan Rere. Ini yang jadi tamunya Rere ya. Penulis aslinya itu Teh Ai dan saya alih aksarakan ke dalam aksara Sunda full. Ini mah full aksara Sunda, benar-benar aksara Sunda full. Ini ibaratnya kalau misalkan saya ngelihat novel ataupun buku yang TUC ini, kelihatannya sama saya apa coba? Apa? Rumus matematika. Rumus matematika. Iya. Lihat sama saya gitu ya. Kalau mungkin yang lainnya mungkin terlihatnya ya itu kayak pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Sudah paham gitu ya. Saya sih terlihatnya itu. Kemarin juga ada masukan dari Propat nih, katanya Teh kan ini mah untuk orang-orang yang udah hatam lah, istilahnya yang hatam. Coba nanti mah buat misal di sini Abdi nuju nulis, misal pakai aksara Sunda, di bawahnya ada aksara Latin. Latinnya gitu. Jadi ada pada penerjemahnya gitu ya. Aksara Sunda Latin kayak gitu. Tapi ini jadi salah satu bentuk kreativitas ya, atau cara TUC untuk bisa berkarya dan mengajak
apa sahabat kreatif ataupun yang muda untuk tetap bisa berkarya dengan budaya. Sama juga kan aksara ini kartu juga sama kan? Nah, itu dia ya. Padahal Kan didesain sedemikian rupa gitu kan, supaya mereka tertarik belajar aksara Sunda. mana resep Kan? gitu ya. Malah bosan Betul, gitu kan. betul. Itu kayak apa ya? Selain Remi, saya kayak kenal itu. Kartu apa ya? Saya lupa lagi. Apa ya? Uno, iya. Kartu Uno itu ya. Jadi warna-warni sahabat kreatif. Jadi kalau misalkan sahabat kreatif pengen tahu juga dan sekarang itu ada tunjukin sama Teusi ya di live Instagram. Jadi kalau misalkan pengen tahu juga, terus tertarik juga, tadi bisa kumpul juga ya Teh ya di JAS itu ya. Oke. Nah kalau misalkan pengen tahu tuh kegiatan JAS atau mungkin ada media sosialnya Teh? Iya, ada. Kalau komunitas jazz ada @jatinangor aksara Sunda, itu Instagramnya. Terus kalau literasi ada juga literasi aksara Sunda sama Instagram. Jadi kita memang lagi giat-giat bikin konten itu di Instagram, lumayan kan? Ya betul. Jadi buat sahabat kreatif, khususnya mungkin para penduduk yang ada di sekitaran Jatinangor yang mau ikutan tentang ingin tahu tentang aksara Sunda seperti apa dan belajar untuk memahami, ya kalau misalkan cuman sekedar mau itu lebih bagus ya daripada nggak sama sekali ya Teh ya. Iya, betul. Nanti mau dulu lah. Nah, urusan urusan nanti suka nggak sukanya mah ya urusan nanti. Yang penting mau dulu aja. Betul. Mau udah mau kan bisa nyaman ya. Dan jangan ditinggalin, kasihan. Ya, terima kasih banyak. Udah berasa juga obrolan kita ya udah 1 jam. Nggak kerasa. Pokoknya saya senang sekali ya apa yang ibaratnya yang Teusi bawa ke sini itu juga jadi pembelajaran buat saya karena seperti saya bilang saya dulu tidak mendapat pelajaran aksara Sunda. Tapi sekarang alhamdulillah ya ada. Ya, oke siap. Berarti ada juga ya kalau misalkan saya pengen belajar bisa juga tuh ya. Beli kartu yang kayak gitu ya. Ya, kartu, buku boleh bisa chat saya. Promosi. Oke, siap. Dan ada di Shopee, Tokopedia juga ada. Siap. Jadi ada yang mau belajar ya? Oh iya betul ya. Belajar mah di mana aja gitu ya. Mau di bukunya, yang penting kan kita tahu gitu alurnya. Kita tahu di siapa. Jadi sama udah belajar ya Teh ya. Terima kasih banyak Teusi sekali lagi. Wah jauh-jauh dari Jatinangor loh buat datang dan juga buat ngasih pengalaman buat saya pribadi dan juga buat sahabat kreatif yang di rumah yang lagi nonton live Instagramnya juga lagi dengerin Pro 2 Bandung. Pokoknya terima kasih banyak Teusi, sehat selalu dan salam juga buat teman-teman Jazz ya. Siapa tahu kalau ada waktu luang saya datang ke sana deh ya. Iya, siap. Di antos. Basement ya Teh? Di basement. Siap ya. Oke, buat kamu sahabat kreatif jangan kemana-mana, masih bantu sama Dwina Putra, jadi tetap di Pro 2 FM Suara. Untuk moal bogoh cenah. Weh, nuhun Teh. Terima kasih banyak. Ini coba saya close dulu ya. Terima kasih banyak buat kamu sahabat kreatif. Pokoknya apa yang didapetin tadi dan obrolan tadi mudah-mudahan bermanfaat. Yang jeleknya entong didangu we. Didangu mah nu benerna we nya. Oke. Assalamualaikum.